Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang nasab dan karomah Said Sulaiman Mojo Agung. Karena ini diskusi, saya persilahkan para subscriber, para pemirsa sekalian untuk urun rembuk di kolom komentar. Silahkan melengkapi informasi ini, menyanggah atau mengkritik, tapi tentu saja dengan kritik yang membangun. Nah, marilah kita mulai diskusinya. Said Sulaiman Mojo Agung ini, menurut riwayat yang masyhur, adalah adik daripada Mbah Arif Segoropuro. Jadi dengan demikian, maka Said Sulaiman adalah putra daripada Syarifah Khadijah atau Mbah Ratu Ayu Bangil bin Sultan Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ayahnya adalah Said Abdurrahman yang juga termasuk dari keturunan Rasulullah. Pada masa remaja, Said Sulaiman ini diutus oleh para leluhurnya untuk berdakwah ke wilayah timur Jawa. Tapi sebelum itu, diutuslah kedua remaja ini untuk nyantri di Ampel Denta. Ada yang mengatakan bahwa beliau berdua mengaji langsung kepada Mbah Sunan Ampel. Akan tetapi apabila kita runut urutan sejarah atau urutan tahun, sangat jauh masa hidup Sunan Ampel yang gesang atau hidup pada tahun 1300-an. Sedangkan Mbah Said Sulaiman ini hidup pada tahun 1700-an atau abad 18. Maka bisa disimpulkan bahwa Mbah Arif dan Said Sulaiman muda ini mondok kepada keturunan Mbah Sunan Ampel. Suatu hari pengasuh pesantren Ampel ini melihat para santri yang sedang tidur. Maksudnya memang dalam tradisi pesantren memang para kiai sering mengkontrol muridnya pada malam hari. Selain untuk mendoakan, saya juga mengontrol agar murid-muridnya dalam keadaan yang semestinya. Saat itu, sang pengasuh pesantren Ampel Denta ini melihat ada dua orang santri yang tubuhnya bercahaya. Karena gelap dan tidak bisa meneliti siapa kedua santri tersebut, maka diberilah tanda ikatan pada sarung kedua santri itu. Paginya, setelah ditanya siapakah identitas kedua santri tersebut, beliau berdua mengaku sebagai Mbah Arif Segoropuro muda dan Said Sulaiman muda. Ketika ditanyakan nasabnya, kagetlah pengasuh pesantren Ampel Denta. Setelah tahu bahwa Mbah Arif adalah cicit daripada Sunan Gunung Jati, maka diutuslah kedua santri muda ini, kedua pangeran ini untuk nyantri kepada seorang waliullah, yaitu Mbah Soleh Semendi di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Maka berangkatlah kedua kakak beradik ini ke Winongan dan nyantri di sana. Mbah Arif dan Said Sulaiman sudah tahu bahwa Mbah Soleh ini merupakan pamannya. Tapi karena sudah lama atau bahkan tidak menangi beliau lahir dengan Mbah Soleh ini, karena jarak yang begitu jauh antara Cirebon dan Pasuruan, maka Mbah Soleh tidak tahu jika kedua santri ini adalah keponakannya sendiri, yaitu putra dari anak kakaknya, yaitu Syarifah Khadijah. Ketika Mbah Arif dan Mbah Sulaiman ini mengaku sebagai putra dari Syarifah Khadijah, Mbah Semendi tidak percaya begitu saja. Diadakanlah tes-tes. Yang pertama dites untuk sholat di tepi Sungai Winongan, sebuah sungai yang sangat besar dan
terkenal angker, bahkan banyak buayanya. Mbah Semendi bilang kepada kedua santri, kalau memang benar kalian adalah putra dari Mbak Yu Khadijah, maka kalian akan bisa meniru apa yang saya lakukan. Mbah Semendi kemudian memanggil seekor buaya. Setelah buaya itu datang, Mbah Semendi sholat di atas punggungnya. Setelah itu, Said Sulaiman dan Mbah Arif ini memanggil buaya, tetapi yang datang itu bukan 1-2 ekor buaya, tapi belasan buaya. Kemudian keduanya sholat di atas punggung buaya tersebut. Akhirnya Mbah Semendi, oh ya, saya mulai percaya kalau kalian adalah putra dari Mbak Yu Khadijah. Ada lagi, lagi disuruhlah kedua santri ini untuk membabat alas atau membebaskan lahan atau membabat pepohonan untuk dijadikan perkampungan. Ada yang mengatakan ini di perkampungan Segoropuro, Rejoso, Pasuruan. Ada juga yang mengatakan ini di perkampungan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Nah, syaratnya hanya menggunakan tangan kosong dan dilakukan di atas jam 12 malam dan sebelum subuh harus sudah selesai. Nah, sebelum berangkat ke Jawa Timur ini, memang Syarifah Khadijah membekali kedua putranya itu dengan 2 buntalan. Dan Syarifah Khadijah berpesan, jangan sampai buntalan tersebut dibuka kecuali dalam keadaan darurat. Saat itulah Mbah Arif kemudian membuka buntalan tersebut dan ternyata berisi 2 bilah pisau kecil. Setelah pisau itu digunakan untuk menebangi pohon, ternyata ajaib. Ketika ditempelkan pada pohon sebesar apapun, pohon akan tumbang. Sehingga belum sampai setengah malam sebelum subuh, pekerjaan itu sudah rampung. Setelah Mbah Soleh Semendi mengecek hasil pekerjaan kedua muridnya itu, kaget Mbah Soleh. Loh, kok semuanya ditebang? Ini pohon-pohon yang besar dan pohon-pohon yang berbuah kok ditebang? Tidak begini maksud saya. Akhirnya Mbah Soleh berkata, nah karena kalian sudah merusak, kalian juga harus bisa memperbaikinya. Maka ditanamlah kembali pohon-pohon yang sudah dicerabut dan dipotong itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah ditancapkan kembali hidup dan bisa berbuah. Nah, ada lagi tes yang terakhir. Pada suatu hari Mbah Soleh Semendi ini kan seorang ulama, seorang kiai. Oleh masyarakat sekitar yang saat itu sudah mulai mayoritas Islam itu diundang untuk kenduri, memimpin doa, dan biasanya sepulang dari kenduri ini diberikan buah tangan atau dalam bahasa kami namanya berkat. Itu makanan, ada kue, nasi, dan lauk pauk. Itu oleh Mbah Semendi ditinggalkan di tengah sawah, di tengah ladang. Para santri diutus oleh Mbah Semendi untuk mengangkatnya, tetapi dari puluhan santri tidak ada yang mampu. Hingga sampailah pada giliran Mbah Arif dan Said Sulaiman. Baru berkat itu bisa diangkat oleh kedua beliau ini. Nah, karena sudah lolos dari seleksi tersebut, maka Mbah Semendi bermaksud menikahkan kedua putrinya dengan kedua santrinya yang keponakannya sendiri. Nah, sekarang saya percaya kalau kalian ini adalah putra dari Mbak Yu Khadijah. Sekarang daripada kalian pulang ke Banten, kalian akan saya nikahkan dengan putri saya. Maka dinikahkanlah Mbah Arif dengan Syarifah Ulwiyah, sedangkan Mbah Said Sulaiman dinikahkan dengan Syarifah Awaliyah. Keduanya adalah putri dari Mbah Soleh Semendi. Selang beberapa waktu, Syarifah Khadijah mendengar bahwa putranya ini sudah dinikahkan oleh sang guru. Tersinggunglah beliau. Akhirnya dari Cirebon datang ke Pasuruan untuk konfirmasi. Nah, ketika di perjalanan, Mbah Semendi bertanya kepada Mbah Arif ini, apa masakan kesukaan ibumu? Mbah Arif menjawab,
Syarifah Khadijah sang ibu ini sangat suka olahan masakan daging pedet atau anak sapi. Maka diperintahkanlah kedua putri Mbah Semendi untuk masak semacam gulai dari pedet atau anak sapi ini. Dan kepada sang istri, Mbah Soleh Semendi berpesan agar nanti Syarifah Khadijah ini diberi minuman gula asam, yaitu minuman yang terbuat dari pohon buah asam dan gula. Memang minuman itu di masa lalu bisa digunakan untuk menurunkan tensi, sehingga orang akan batal untuk marah. Sesampai di Winongan, dipersilahkanlah sang kakak ini untuk menyantap makanan dulu. Mbak Yu, kita makan-makan dulu saja. Yang saat itu yang menyuguhkan adalah dua perempuan muda cantik yang sangat sopan dan masakannya enak. Akhirnya, itu siapa dek? Ya itu menantu sampean. Sudah cantik, sopan, masakannya enak. Akhirnya Syarifah Khadijah merestui kedua putranya diambil menantu oleh sang adik. Nah, setelah konfirmasi selesai, Syarifah Khadijah bermaksud pulang ke Cirebon, tetapi sampai perjalanan di suatu daerah yang bernama Bangil, Kabupaten Pasuruan, beliau wafat. Oleh masyarakat sekitar dimakamkan di sana dan terkenal dengan Mbah Ratu Ayu. Konon kalau bertawasul di makam beliau ini, insya Allah dengan izin Allah urusan jodoh akan gampang biidznillah dan diberkati Syarifah Khadijah ini. Nah, setelah itu Said Sulaiman mendapat perintah dari Giri. Versi yang masyhur yang memerintah adalah Sunan Giri langsung. Apa perintahnya? Untuk mendirikan sebuah pesantren. Tetapi sekali lagi, karena masa hidup para sunan dengan Mbah Said Sulaiman ini begitu jauh, para sunan hidup pada abad ke-15 atau 14, sedangkan Mbah Said Sulaiman hidup pada abad ke-18. Ada versi yang mengatakan bahwa yang memerintah ini bukan secara langsung Sunan Giri. Ada juga yang mengatakan bahwa pendiri pesantren Sidogiri ini adalah putra dari Sunan Giri yang bernama Sulaiman juga. Tetapi versi yang paling banyak, yang paling masyhur, pendiri pesantren Sidogiri adalah Said Sulaiman. Tapi Sunan Giri yang memerintah ini apakah Sunan Giri pertama atau Sunan Giri Prapen, atau karena banyak para keturunan Sunan Giri itu yang juga bergelar Sunan Giri. Nah, awalnya Said Sulaiman ini hendak mendirikan pesantrennya di Winongan. Setelah istikharah dan sampel tanahnya ditunjukkan kepada Sunan Giri, ternyata kurang cocok. Setelah itu bergeser ke arah barat, yaitu di Desa Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, juga kurang cocok. Bahkan pada akhirnya Said Sulaiman beralih ke arah barat, yaitu di daerah Dusun Kanigoro, Desa Gambir Kuning, Kecamatan Kejayan. Di sana, atau ada yang mengatakan Keraton. Di sana ternyata beliau sempat mendirikan sebuah surau atau masjid. Bahkan sempat putra beliau itu ada yang dimakamkan di Gambir Kuning, di Kanigoro ini, yaitu Syekh Hasan. Sampai saat ini masjid peninggalan Said Sulaiman masih terawat. Nah, saat itu Said Sulaiman ini juga menjadi penasehat daripada Mbah Undung Suropati, sehingga Said Sulaiman mendapat julukan Pangeran Kanigoro. Akhirnya setelah kembali memilih tanah yang cocok sesuai sampel yang diberikan oleh Sunan Giri ini, dipilihlah Desa Sidogiri, Kecamatan Keraton, di mana saat itu Sidogiri sangat angker karena merupakan salah satu kerajaan jin. Hingga pada akhirnya setelah bertempur dengan para jin yang tidak bisa diajak negosiasi ini, bersama sang menantu Said Sulaiman mendirikan pesantren Sidogiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini pesantren Sidogiri masih berdiri tegak dengan puluhan ribu santri.
bahkan mungkin sudah jutaan alumni. Demikian, kami juga mohon maaf kepada masyayikh, para muassis, para santri dan alumni Sidogiri karena telah membuka berdiskusi tentang Syekh Sulaiman ini. Akan tetapi ini memang pernah kami kaji dalam rangka menelusuri sejarah dari Mbah Arif Sigorokuro. Demikian diskusi kita kali ini. Silahkan urun rembuk di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.